Halo sahabat Guru Dignas, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raimundus Raiturbulikin, mengajar di SD Impres Nusudani. Kali ini saya akan membahas materi seputar kecerdasan artifisial. KA merupakan sistem komputer untuk meniru cara berpikir dan perilaku manusia seperti belajar memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memahami bahasa. Secara singkat, KA melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali gambar, menjawab pertanyaan, membuat teks ataupun gambar, dan juga terakhir adalah video. Contoh KA dalam kehidupan sehari-hari itu seperti Google Assistant, sistem rekomendasi YouTube, dan ChatGPT juga. Dengan adanya penggunaan KA ini maka pekerjaan kita lebih dipermudahkan. Namun dalam penggunaan KA juga memiliki keterbatasan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman kontekstual dan juga ketergantungan pada data yang berkualitas. Oke, kita bahas yang pertama. Keterbatasan yang pertama adalah kurangnya pemahaman kontekstual dan emosi. Artinya KA tidak memiliki kesadaran diri atau empati, sehingga responnya bisa saja kurang tepat dalam situasi yang membutuhkan kepekaan emosional atau mempertimbangkan etika. Jadi bagi saya ini merupakan tantangan besar, terutama jika digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan mental ataupun juga pelayanan publik. Yang berikut adalah keterbatasan KA yang berikut adalah ketergantungan pada data yang berkualitas. Artinya KA sangat bergantung pada kualitas data yang diberikan. Jika data yang digunakan tidak lengkap, maka hasilnya juga tidak efektif. Jadi bagi pengembangan KA harus memastikan juga data yang digunakan harus bersifat inklusif atau representatif. Dilihat dari keterbatasan KA ini juga maka akan berdampak pula ketika digunakan di sekolah. Oke, keterbatasan yang pertama, kurangnya pemahaman kontekstual dan emosional ketika melakukan pembinaan karakter dan motivasi belajar. KA hanya memberikan saran standar tanpa memahami kondisi emosional yang sebenarnya. Oleh karena itu, KA hanya bisa digunakan untuk hal teknis seperti latihan soal otomatis, menganalisis nilai maupun manajemen pembelajaran online, tapi tidak mengambil keputusan personal terhadap siswa. Maka yang berikut, keterbatasan berikut adalah ketergantungan pada data berkualitas. Jika sistem ini hanya menganalisis nilai tapi tidak memperhitungkan potensi kreativitas atau minat siswa, maka terjadi kesalahan dalam memberikan saran pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, KA tidak dibiarkan bekerja sendiri tanpa pengawasan, karena bisa berdampak pula pada ketidakadilan dalam perlakuan terhadap siswa. Oke, baik, berikut ini saya akan membahas tentang prinsip etika dalam penggunaan KA. Yang pertama, prinsip transparansi. Artinya, penggunaan KA harus jelas dan dapat dipahami. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan KA untuk membuat soal latihan membaca, tapi tetap menyesuaikan isi soal agar sesuai dengan konteksnya. Yang berikut adalah keadilan dan non-diskriminatif. Artinya KA tidak boleh memperkuat bias atau diskriminasi. Contohnya dalam penggunaan KA ini memberikan rekomendasi belajar berupa video pembelajaran. Maka guru juga perlu memastikan semua siswa mendapatkan akses yang setara terhadap sumber belajar ini. Jika tidak, siswa yang tidak memiliki dawai atau laptop akan mendapatkan ketidakadilan. Demikian refleksi dari saya tentang keterbatasan KA dan prinsip etika dalam penggunaan KA. Terima kasih.